Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisana Braiska dengan NIM 2300254 dari mata kuliah Manajemen Humas sesi 107. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang public relation. Pada minggu lalu, saya sudah menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang eh, konsep dasar public relation. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang tujuan, fungsi, dan ruang lingkup public relation. Yang pertama, fungsi. Fungsi utama dari public relation itu yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antar lembaga atau organisasi dengan publiknya atau konsumen. Selain itu juga untuk menumbuhkan partisipasi dan motivasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat atau opini publik yang menguntungkan lembaga, organisasi, atau perusahaan. Aktivitas public relation itu adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara lembaga dengan publik yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya tujuan tertentu. Kegiatan public relation itu sangat erat kaitannya dengan pembentukan opini publik dan perubahan sikap dari masyarakat. Jika menghadapi situasi yang genting, seperti timbul masalah, konflik, pertikalan, hingga terjadi suatu krisis, maka public relation wajib menjelaskan secara jujur dan terbuka. Dikarenakan di satu pihak public relation bertindak sebagai perantara dan di lain pihak memiliki tanggung jawab sosial yang harus memegang teguh baik etika maupun kejujuran. Menurut Center dan Cutlab, ada beberapa fungsi dari public relation, yaitu yang pertama menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada perusahaan. Yang ketiga, melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan perusahaan untuk kepentingan umum. Yang keempat, membina hubungan secara harmonis antara perusahaan baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, tujuan dari public relation. Tujuan public relation itu sendiri adalah untuk membangun kredibilitas dan membangkitkan motivasi bagi para pemangku kepentingan, eh, guna untuk meminimalkan biaya pengeluaran proses transfer komunikasi. Eh, Tujuan dari public relation itu bisa dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Pertama, performance objective, yaitu public relation merupakan kegiatan komunikasi untuk mempresentasikan citra perusahaan kepada publiknya, melaksanakan serangkaian kegiatan untuk membentuk dan memperkaya identitas dan citra perusahaan di mata masyarakat. Yang kedua, support of customer, yaitu kegiatan public relation dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul sehubungan dengan kegiatan komunikasi yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan menitik beratkan pembahasan pada identifikasi tingkat kesadaran konsumen, sikap dan persepsi konsumen terhadap produk tayangan yang ditawarkan perusahaan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk menerapkan strategi pendekatan yang sesuai. Selanjutnya, tentang ruang lingkup public relation. Ruang lingkup public relation ini secara sederhana bekerja yang biasa dilakukan public relation dapat singkat menjadi paintlist, yaitu yang pertama dari paintlist itu adalah publication,
event, news, community identity. Yang pertama, publication atau publicity, yaitu mengenal perusahaan kepada publik, atau misal membuat tulisan yang disebarkan ke media atau artikel dan lainnya. Yang kedua, event, yaitu mengorganisasikan event atau kegiatan sebagai upaya membentuk citra yang dinilai masyarakat dan dapat mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, news. Pekerjaan seorang public relation adalah menghasilkan produk tulisan yang sifatnya menyebarkan informasi kepada publik. Yang keempat, community. Public relation mesti membuat program-program yang ditujukan untuk menciptakan keterlibatan community atau masyarakat sekitarnya. Misalnya, Hotel Sentika setiap RI mengadakan perlombaan yang juga diikuti masyarakat sekitar hotel. Public relation juga diharapkan dapat memposisikan perusahaan sebagai bagian dari komunitas. Diharapkan akan muncul perasaan memiliki terhadap perusahaan. Yang keempat, identity media merupakan pekerjaan public relation dalam membina hubungan dengan media. Sangat penting untuk memperoleh publisitas media. Media adalah mitra kerja abad public relation. Media butuh public relation sebagai sumber berita, dan public relation butuh media sebagai penyebar informasi serta membentuk opini publik. Yang kelima, lobbying. Public relations sering melakukan upaya persuasi dan negosiasi dengan berbagai pihak. Keahlian ini tampak dibutuhkan. Misal, pada saat terjadi krisis manajemen untuk mencapai kata sepakat di antara pihak yang bertikai. Yang terakhir, social investment. Pekerjaan public relation untuk membuat program-program yang bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan sosial. Misal, program public relation Trans TV Peduli Aceh yang memberi bantuan dana dan pembuatan rumah bagi korban bencana tsunami akhir 2004 lalu. Termasuk di sini adalah program Spread Social Responsibility. Hanya hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.